Saat ini saya menghadiri wisuda dari Mayor Henry Nuryanto yang mengikuti sekolah komando di Spanyol ini selama 6 bulan. Menarik sekali dari penjelasan kepala sekolah tadi, sebagai bagian dari prosesi wisuda. Beliau menjelaskan bahwa sekolah ini juga memberikan pengalaman, kemampuan, juga keterampilan bagaimana pertahanan, keamanan di era digital ya. Ada materi masalah AI, ada juga masalah bagaimana cyber crime atau cyber war dan seterusnya. Tapi lebih dari itu, saya merasa bahwa sekolah seperti ini penting bagi calon perwira atau perwira-perwira muda kita agar memiliki pengalaman internasional. Jadi wawasannya itu agar worldwide, karena dunia semakin sempit, kepentingan antar satu negara dengan negara lainnya itu seringkali berbenturan, tapi tidak sedikit yang bisa disinergiskan. Nah, karena itu sekolah seperti ini juga bisa digunakan untuk membangun networking dengan perwakilan negara mana kita bisa berkolaborasi sejak dini. Nah, lebih dari itu saya sampaikan termasuk kepada Raja Filipe yang tadi hadir. Kebetulan saya sudah beberapa kali bertemu, beliau mengenal saya dan kesan tentang Indonesia juga bagus sekali. Ya, saya sampaikan kepada Raja Filipe, tolong dong kalau bisa Indonesia ini diberikan kesempatan untuk mengirim lebih dari satu, karena menurut kepala sekolah mereka kapasitasnya terbatas dan diversifikasi negara peserta itu menjadi penting. Nah, saya juga kepada Menteri Pertahanan, kepala sekolahnya, saya menyampaikan bahwa bagi Indonesia Spanyol itu penting bukan karena sepak bolanya. Nah, sepak bolanya iya ya, karena masyarakat Indonesia itu pengagum sepak bola Spanyol, tapi lebih dari itu karena kebijakan politiknya inline antara Indonesia dengan Spanyol. Sebagai contoh, ya, Spanyol itu berjuang mengajak negara-negara Eropa lainnya ini untuk menjaga bagaimana pergaulan di tingkat global itu tetap mempertahankan multilateralisme. Spanyol ini berjuang di depan mengajak negara-negara lain menjaga multilateralisme dan bagaimana menghormati PBB. Itu yang pertama. Yang kedua, pasukan Indonesia di Lebanon itu bahu-membahu dengan pasukan Spanyol, karena memang mandatnya Spanyol yang selalu jadi komandan. Dan pasukan Indonesia selama ini itu diapresiasi oleh negara-negara lain termasuk Spanyol. Nah, lebih dari itu, akhir-akhir ini Spanyol itu mendapatkan simpati yang luar biasa, bukan saja dari pemerintah Indonesia tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, karena berada di depan dalam membela Palestina, ya, termasuk pengungsi Gaza yang sampai saat ini belum jelas nasibnya, tetapi juga Spanyol termasuk yang tidak mendukung bagaimana Iran diserang dan seterusnya. Nah, ini saya kira hal-hal yang
saya gunakan ya untuk merayu, melobi baik raja maupun menteri pertahanannya yang saya kenal secara baik, bagaimana generasi muda kita, calon perwira maupun perwira-perwira muda kita supaya mendapatkan kesempatan untuk banyak belajar di Spanyol ini sehingga bisa mengeratkan hubungan dua negara yang secara geografis dulu bahasa saya mungkin terasa jauh, tetapi sekarang tidak terasa jauh lagi karena kalau naik direct flight dari Spanyol ke Indonesia itu sekitar 12 jam saja. Nah, saya kira ini hal-hal yang perlu saya share, saya bagikan kepada adik-adik kita, khususnya calon perwira atau perwira muda, agar menambah motivasi untuk belajar di luar negeri, memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk membangun networking dengan perwakilan negara lain sejak dini. Mohon doa dan dukungannya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak kepada Bapak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia atas Kerajaan Spanyol, Bapak Dr. Haji Muhammad Najib, atas partisipasi dalam acara kami, kemudian dukungan, bantuan, segala totalitas baik dari Bapak Duta Besar maupun dari staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid, sungguh luar biasa, dan ini merupakan pengalaman terbaik bagi saya, khususnya kursus SEMPAS atau Curso Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Ini adalah kursus atau sekolah setara dengan pendidikan sesko angkatan di Angkatan Darat, di TNI Angkatan Darat Republik Indonesia. Di sini kita belajar banyak tentang situasi global dan tentunya lebih membuka pikiran-pikiran kami sebagai perwira Angkatan Darat untuk lebih berpikir kritis. Kebetulan kami punya pengalaman juga bersekolah di Amerika Serikat pada tahun 2019 dan ada sedikit perbedaan di mana Spanyol ini seperti tadi dijelaskan oleh Bapak Dubes lebih mengutamakan multilateralisme, lebih mengutamakan musyawarah maupun strategi-strategi yang tidak terlalu mutlak mengandalkan kemampuan pertahanan mereka, tetapi lebih mengedepankan kemanusiaan, sisi kemanusiaannya. Sehingga kursus ini sungguh pengalaman berharga bagi kami khususnya, kemudian bagi Angkatan Darat pada umumnya, dan saya harapkan juga ke depan ilmu yang kami bawa, yang saya bawa dari Spanyol ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri, khususnya bagi Angkatan Darat maupun bagi negara dan bangsa Republik Indonesia. Kemudian tentunya dalam kursus atau sekolah di Eropa ini ada materi-materi baru yang dimana sebelumnya materi-materi yang berkaitan dengan negara NATO kita tidak pernah sama sekali mengetahui, karena untuk diketahui bahwa Indonesia khususnya Angkatan Darat memang sedikit dan sangat terbatas dalam melaksanakan kerjasama militer dengan negara-negara NATO. Mungkin hanya sebatas pada penugasan di PBB, di mana kita tadi dijelaskan juga oleh Bapak Duta Besar, kita sama-sama satu base dan kita di bawah kendali dari Angkatan Bersenjata Spanyol. Tapi di sini membuka pemikiran bahwa doktrin-doktrin yang mereka gunakan, khususnya doktrin NATO ini ternyata tidak jauh berbeda dengan doktrin yang kita gunakan, sehingga implementasi dari segala materi, dari segala pelajaran, maupun dari segala praktik yang dilaksanakan tidak jauh berbeda dan tentunya sangat berguna bagi kita. Tentunya kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan ini juga ada, khususnya masalah bahasa, karena kita tahu mungkin bahasa Spanyol ini merupakan bahasa yang mungkin tidak terlalu banyak digunakan di Indonesia, tetapi itu menjadi tantangan tersendiri bagi khususnya saya sendiri, di mana kemampuan bahasa Spanyol ini merupakan spesial bagi kami Angkatan Darat, dan ini merupakan bekal yang luar biasa bagi saya, di mana awalnya bahasa Inggris yang merupakan bahasa yang umum digunakan oleh
kami di lingkungan Angkatan Darat maupun TNI, tapi dengan adanya bahasa Spanyol yang kami serap, kami pelajari, dan kami mengerti, ini menjadi nilai plus bagi kami sendiri. Kendala yang berikutnya tentunya dari segi kultur maupun makanan di Eropa ini memang kita harus lebih selektif, khususnya bagi bagi kita yang beragama Muslim, tetapi itu merupakan nilai plus keanekaragaman di antara perbedaan-perbedaan yang ada, yang tentunya malah bisa atau membuat keeratan lebih dekat, di mana nilai dari kepedulian rekan-rekan kita maupun toleransi itu menjadi nilai tambah dan nilai plus yang kita dapat di negara ini. Saya berharap tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dubes, saran-saran, kritik-kritik atau pendapat-pendapat yang bersifat membangun khususnya bagi keberlanjutan kursus ini bisa terrealisasi, dan kedepannya lebih banyak lagi perwira dari TNI khususnya maupun umumnya para perwira di Indonesia yang bisa belajar bukan hanya mungkin kursus di Sempas, tetapi kursus-kursus lain, baik itu di level Tamtama, Bintara maupun perwira, agar Spanyol ini bisa lebih dekat dan bukan menjadi sekedar teman, tetapi menjadi sahabat, khususnya bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bagi TNI dan Angkatan Darat khususnya.